Salam pemirsa, puji Tuhan, boleh kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan para panelis, ada Pak Elvin Tobing, sudah berada di tempatnya masing-masing. Apa kabar Pak Elvin? Kabar baik, puji Tuhan Pak Darwis. Amin. Ada Pak Adri Kaunang juga. Apa kabar Pak Adri? Selalu positif dan selalu mengandalkan Tuhan. Baik, ada Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Baik, Pak Darwis. Puji Tuhan. Oke. Ya, pelajaran diskusi kita kali ini adalah mengenai hukum sebagai guru, yaitu pelajaran ketiga, triwulan 4 tahun 2020, yang dibawakan oleh ASI Jakarta, Berita ASI. Baik, para pemirsa di rumah, dimanapun berada, mari kita mulai diskusi kita, pendalaman kita dengan doa yang dibawakan oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Terima kasih Pak Darwis. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami umat Tuhan ingin membagikan satu firman Tuhan tentang hukum yang terutama di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir, sehingga apa yang kami sampaikan itu dapat menjadi satu berkat bagi orang lain, menjadi satu sukacita yang luar biasa. Pimpin kami Tuhan dan kirimkan Roh Kudus-Mu dari surga, sehingga kami dapat boleh merasakan sukacita dalam Tuhan. Kami serahkan sepanjang diskusi pada pagi yang indah ini ke dalam tangan-Mu, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa di mana saja berada, topik kita pada minggu ini yaitu hukum sebagai guru dalam pelajaran kuartal kita mengenai pendidikan. Baik, kita akan mulai, kita minta apa kira-kira yang mencakup pembahasan kita kali ini. Kami minta Pak Elvin Tobing untuk menguraikannya. Silakan Pak Elvin. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, pelajaran kita yaitu hukum sebagai guru. Ada satu ayat hafalan yang menjadi kunci bagi kita dalam satu minggu ini, yaitu di Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi, kalau kita kaitkan dengan pelajaran kita dengan tema besar satu triwulan ini mengenai pendidikan, bahwa kita melihat bahwa tujuan pendidikan itu haruslah tidak bertentangan kepada prinsip kasih, ya prinsip kasih itu atau dari prinsip hukum itu sendiri. Hukum itu adalah melambangkan kasih Tuhan. Jadi artinya pendidikan apapun yang kita buat, baik di rumah, baik di sekolah formal, itu harus berlandaskan kepada kasih. Ya, karena itulah karakter Allah. Nah, karakter Allah itu kan jelas tergambar di dalam hukumnya. Hukum itu sendiri tidak menyelamatkan. Hukum itu kan sebuah benda mati. Ya, tetapi di dalam hukum itu tergambar bagaimana pola pikir Allah kepada kita. Jadi semua pendidikan tujuannya harus ke sana. Jangan melenceng dari itu, ya. Jangan sampai ketika orang semakin berpendidikan malah semakin tidak mengasihi Allah, berarti ada yang melenceng dari situ. Semakin berpendidikan seharusnya orang semakin mengasihi Allah. Nah, di sisi lain lagi, ya, di sisi lain kalau kita mengasihi Allah dengan melalui penurutan terhadap hukum, tidak meminta kita untuk menjadi legalis, ya, tidak meminta kita untuk menjadi legalis, mengukur orang dari perbuatan-perbuatannya, tidak, tetapi karena kita kasih maka kita menyatakan itu melalui penurutan kita. Saya kira itu konsep besarnya tujuan pendidikan kita dalam satu minggu ini, Pak Darwis. Ya Pak Tobing, saya kira itu cukup jelas, cuman ada pemikiran saja Pak Tobing. Sering dalam kegiatan kita sehari-hari, ya sering juga beberapa orang barangkali menggunakan hukum Tuhan ini sebagai menilai seseorang, wah ini masuk surga, ini tidak masuk surga. Bagaimana kita menyampaikan pengertian yang sederhana bahwa keselamatan itu sebetulnya hanya melalui Yesus Kristus. Silakan Pak Tobing. Ya, terima kasih. Jadi memang ada urutan yang terbalik yang dipahami oleh sebagian orang. Jadi kita sampaikan sederhana kepada mereka bahwa prinsip utama itu terlebih dahulu kita mengerti bahwa keselamatan kita itu tidak ada tidak kita dapatkan dari hal lain selain di dalam Yesus Kristus. Jadi artinya fokus kita adalah kepada Yesus itu sendiri dulu.
Ya, kalau kita sudah mengerti bahwa keselamatan kita kepada Yesus, kita mengetahui bahwa kita adalah pengikut Yesus, lalu kita pun otomatis akan berusaha dengan penyerahan diri kepada Tuhan supaya bertindak, berperilaku, bertingkah laku seperti Yesus. Nah, bagaimana cara kita tahu untuk mengetahui tingkah laku Yesus? Nah, tingkah laku Yesus itu dicerminkan melalui hukumnya. Jadi jangan dibalik bahwa kita melakukan hukum dulu supaya selamat. Tidak, tapi justru karena kita tahu Yesus sudah menyelamatkan kita, aduh saya kan orang yang diselamatkan. Artinya saya kan orang yang diampuni. Dulunya harusnya kan saya tidak punya masa depan, tapi Yesus sudah ampuni, ya sudah angkat kita dari jurang dosa, dikasih jalan keselamatan, maka saya harus ikutin dia dong karena dia sudah menyelamatkan saya. Itulah bagaimana cara mengikutinya. Nah, hukumnya itulah cara kita mengikuti dia. Saya kira itu penjelasan paling sederhana, Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih kepada Pak Adri Kaunang ini, Pak Adri. Mengasihi dan takut akan Tuhan. Mungkin Pak Adri bisa memperjelas ini pengertian daripada bagaimana kita mengasihi dan takut akan Tuhan. Silakan Pak Adri. Oke, selamat pagi para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya ingin berbicara agak sedikit lebih detail lagi dengan satu kutipan dan akan berhubungan dengan pertanyaan Pak Darwis tadi. Dikatakan di dalam buku Review and Herald 14 September 1886, dikatakan bahwa tidak ada misteri dalam hukum Taurat Allah. Pikiran yang paling lemah pun bisa menangkap peraturan-peraturan ini untuk mengatur kehidupan dan membentuk tabiat menurut model ilahi. Itulah sebabnya jika anak-anak manusia mau semampu mereka menuruti hukum Taurat ini, mereka akan memperoleh kekuatan intelek dan kuasa kearifan untuk memahami lebih banyak lagi tujuan dan rencana Allah. Berbicara tentang mengasihi dan takut akan Tuhan adalah sederhana. Jadi tujuan kita adalah mencapai satu bagian dari proses visi Allah menjadi model ilahi, model Allah. Dalam bentuk apa? Kita lihat dalam buku Ulangan 31 ayat 9 sampai 13. Poin utama pencerahan bagi kita semua adalah mendahulukan, melakukan dengan setia perkataan Tuhan. Dalam bentuk apa? Dikatakan bahwa Allah menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel berulang-ulang dengan tujuan bahwa mereka harus belajar, mereka harus mencintai, mereka harus membagikan, dan mereka harus menyampaikan berkali-kali kepada generasi yang berikut. Itu disebut dengan mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dikatakan bahwa berbeda seorang ayah mencintai anaknya dalam bentuk apapun. Satu ketika anaknya melakukan tingkat kesalahan yang high risk, yang lebih tinggi, maka akan terjadi satu upah, yaitu mungkin ayahnya memberikan beberapa punishment dan sebagainya. Tetapi cara pandang Allah adalah untuk supaya umat manusia, khususnya bangsa Israel dan umat manusia yang ada saat ini, untuk takut akan Allah dengan cara belajar akan kebaikannya dan mengetahui akan kebaikan Allah dan menyaksikan kebaikan Allah itu kepada keluarganya, kepada orang lain, kepada generasi selanjutnya. Nah, itulah yang menjadi topik yang berhubungan dengan materi kita hari ini, atau kurikulum. Nah, itulah pendidikan yang sejati, yang bisa kita rangkumkan, yang bisa kita sampaikan, karena dikatakan bahwa takut akan Tuhan ini bila mana orang-orang mengatakan bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Jadi dalam penurutan hukum Allah ini tidak ada proses kekhawatiran, tidak takut secara manusia, tetapi menghormati Allah dengan mempelajari firman Allah, mendengarkan firman Allah itu dengan baik. Nah, itulah aplikasi yang berkaitan dengan kata mengasihi dan takut akan Tuhan. Dan akhirnya dikatakan bahwa bila mana kita mengajarkan berulang-ulang kepada generasi berikutnya, maka generasi-generasi berikutnya akan mengajarkan juga kepada generasi-generasi akan datang, dan itulah yang berkaitan dengan kata mengasihi
dan takut akan Tuhan. Itu sebabnya saya coba buat satu kutipan karena tidak ada model lain selain model ilahi. Model ilahi ini yang dapat kita aplikasikan bagi keturunan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini yang menarik yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan mengasihi dan takut akan Tuhan. Ya, Pak Adri, kan kita mengasihi dan takut akan Tuhan ini. Nah, pada saat yang sama juga ada hukum Tuhan yang juga menjadi guru. Ya. Dan kalau kita lihat hukum Tuhan, maka kita sadari begitu banyak dosa kita. Ya. Ya, kita selalu melakukan pelanggaran hampir setiap hari. Menurut Bapak gimana? Apa kita masih layak ini diselamatkan? Dan kalau kita layak, bagaimana respons kita, Pak, menerima kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan? Jadi ada bahasa sinergi ini bukan sinergi secara motivasional atau emosional positif. Ya. Jadi kita harus ada proaktif statement. Bahwa walaupun kita orang berdosa, tetapi pandangan kita, tadi saya bangun kurang lebih jam 4 pagi. Tujuan pertama adalah ini bukan mengambil contoh bagi seseorang. Tetapi pada saat kita bangun pagi, kita sudah mencari firman Allah, menyerahkan semua ketidakberdayaan kita kepada Allah. Nah ini sinkron dengan pengalaman Yosua, pengalaman Abraham, pengalaman imam-imam rohani yang ada di dalam Alkitab, menggambarkan bahwa ada satu linkage, ada satu hubungan batin. Apa itu? Adalah berdoa, membaca firman Allah. Itulah sebabnya pelajaran sekolah sahabat sebelumnya, ajarlah berulang-ulang dalam ulangan 6 ayat 6 dan selanjutnya. Artinya bahwa walaupun kita penuh dengan dosa, Allah memiliki kacamata dari sorga, melihat orang baik dan orang jahat. Nah itu akan kita pelajari. Tetapi intinya adalah jangan kita pikirkan kita orang berdosa. Tetapi rubah mindset kita ke arah positif bahwa Allah memiliki satu tujuan yang bisa merubah kehidupan kita dengan cara selalu memikirkan Allah, belajar firman Allah, berdoa kepada Allah. Nah, nanti ada hubungannya dengan berkomunikasi setiap saat. Ini Pak Darwis yang bisa kita coba maintain bagi para pemirsa dan kita semua sehubungan dengan pertanyaan Pak Darwis. Terima kasih. Ya, okay. Saya mau beralih dulu ke Pak Fajar ini, yaitu saksi bagi Anda. Mungkin Pak Fajar ini bisa bagaimana kita menjadi saksi, kita menjadi kepada orang lain, boleh kita tampilkan kesaksian kita. Mungkin Pak Fajar bisa sampaikan. Silakan Pak Fajar. Ya, makasih Pak Darwis. Ini menarik sekali ya kalau kita berbicara tentang saksi bagi Anda. Apa sih latar belakang tentang saksi bagi Anda? Ini bermula pada waktu Musa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Dan kita tahu bahwa Musa ini dia sudah cukup umur dan dia mengetahui bahwa saatnya dia mesti harus beristirahat, dan dia memanggil Yosua. Dia memanggil Yosua bahwa melihat pengalaman mereka, bangsa Israel, yaitu di padang gurun, mereka tidak taat, mereka suka memberontak. Inilah yang menjadi kekhawatiran bagi Musa. Jadi Musa berpikir apa yang harus dia lakukan sebelum dia harus meninggalkan bangsa Israel, artinya beristirahat ya. Kemudian dia berpikir bahwa satu-satunya cara itu adalah hukum Taurat ini harus ditegakkan. Dia panggil para imam, dia tegakkan hukum Taurat ini dan dia berikan itu kepada Yosua sebagai penggantinya. Dan salah satu metode yang dia gunakan supaya hukum-hukum ini itu selalu terngiang-ngiang, teringat untuk orang-orang Israel, yaitu melalui nyanyian. Yaitu di dalam Ulangan 31 ayat 19. Ini menarik sekali nih, metode yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel supaya mereka ingat akan hukum yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, yaitu Ulangan 31 ayat 19. Oleh karena itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi satu saksi bagiku terhadap orang Israel, menjadi satu saksi. Jadi pengalaman-pengalaman bagaimana pimpinan Tuhan pada masa lalu itu menjadi satu saksi kepada bangsa Israel, dan generasi-generasi berikutnya mereka akan diharapkan mereka akan selalu ingat akan Tuhan Allah mereka. Inilah metode yang diajarkan Musa pada waktu itu. Nah, sekarang apa sih yang harus kita lakukan, pelajaran yang bisa kita ambil di sini? Barangkali metode yang sama itu bisa kita gunakan, metode untuk bagaimana seseorang itu mengingat akan hukum Tuhan melalui lagu-lagu pujian. Artinya bukan hanya
bukan hanya orang yang menyanyi lagu pujian itu, tetapi orang yang mendengarkan itu akan di-remind, akan diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Memang hukum Taurat yang diajarkan tidak akan dapat menyelamatkan, seperti yang disampaikan oleh Saudara Elvin, tetapi oleh karena iman kita dibenarkan oleh Tuhan. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ya, memang pelajaran yang kita dapatkan dari Musa ini cukup bagus ya. Coba kita terapkan dalam hidup kita. Kita ingin menjadi penurut setiap hari. Menjadi pertanyaan ini bagaimana Pak? Supaya kita tetap setia, tetap menjadi saksi bagi orang lain dengan penurutan kita ini, sehingga orang lain juga ikut melihat kita, dan pada yang sama, saat yang sama juga bisa menegur diri kita sendiri. Pak Fajar memberikan motivasi kepada kita, bagaimana kita supaya lebih setia lagi nih Pak Fajar. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang penurut, yang setia ya? Tentunya dasar dari pendidikan kita memahami hukum Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita boleh selami, dan kita percaya kepada Tuhan. Nah, rasa kepercayaan kita ini boleh kita tularkan kepada orang lain, bukan oleh karena penurutan akan hukum kita dapat diselamatkan, tetapi oleh karena hubungan pribadi kita, iman kita kepada Dia, sehingga kita itu dapat dibenarkan oleh Tuhan, sehingga inilah yang akan kita ceritakan kepada orang lain. Cinta kasih kita kepada Tuhan. Memang hukum yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia. Itu menjadi satu dasar yang paling utama buat kita menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Saya pikir itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya kembali ke Pak Tobing ini. Mengenai pelajaran mengatakan bahwa Anda dapat sejahtera. Saya kira Pak Tobing semua ingin dapat sejahtera, Pak Tobing. Siapa yang enggak? Ya. Kalau bisa hidup dengan bahagia dan sejahtera. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan Pak kepada kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi ayat kunci bagi kita di pelajaran hari ini yaitu di Yosua 1 ayat 7 dan 8. Saya coba bacakan ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini sepertinya merubah pola pikir kita orang dunia saat ini. Kalau motivasi orang dunia supaya berhasil itu adalah, engkau harus punya inovasi yang hebat, kreativitas, lalu apalagi ya usaha yang keras, kemudian apalagi kemampuan komunikasi dan segala macam. Tetapi di Yosua 1 ayat 7 dan 8 yang paling mendasar, kalau hidup kita mau beruntung, hidup kita mau berhasil, sukses, kita bisa sejahtera, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maksudnya apa? Luruskan saja pandangan kita itu sesuai dengan cara pandang kita kepada hukum Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ternyata di dalam ketika kita mengikuti Tuhan ini, rupanya tersimpan janji hidup kita ini akan nyaman, akan tenang, akan beruntung, Jadi orang yang beruntung itu bukan orang yang hanya mimpi terus tiba-tiba datang keberuntungan, bukan. Nah, sebaliknya kalau kita tidak menuruti hukum Tuhan apa? Ya nanti penderitaan, kematian yang kekal kematian. Bisa saja sepintas kita lihat orang-orang yang tidak menurut hukum Tuhan, mereka makmur kok kelihatannya, tapi jangan salah. Di ujung hidupnya nanti kan mereka akan mengalami kematian yang kekal. Tapi kalau kita menurut hukum, kita orang paling beruntung. Jadi tidak usah jauh-jauh, tidak usah bingung-bingung, tidak usah capek-capek cari motivator kemana-mana ya. Cukup kita mengikuti hukum Tuhan, tapi jangan dibalik tadi prinsipnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tahu kita harus menurut hukumnya. Saya kira itu Pak Darwis. Iya Pak Tobing. Kalau kita lihat memang penurutan ini menjadi penting juga, iya kan. Iya. Tetapi
kalau kita lihat penderitaan kita ini luar biasa, apalagi dengan COVID yang terjadi sekarang. Dan bisa aja orang berpikir, ya kan keselamatan dari Tuhan Yesus gitu. Apa penting kita menuruti hukum Tuhan, penderitaan yang begitu banyak, seperti Pak Tobing tadi, perlu juga penurutan kepada hukum Tuhan. Mungkin gimana ini mensimplifikasi pengertian yang lebih sederhana, Pak Tobing? Saya kira tadi ilustrasi yang Pak Darwis sampaikan mengenai COVID sekarang misalnya, itu menjadi pelajaran mahal bagi kita. Coba sekarang, pemerintah mengimbau melalui ahli-ahli kesehatan supaya kita menuruti ya pola hidup yang sehat, jaga kesehatan tubuh, stamina, antibodi, lalu pakai masker, sering cuci tangan. Coba sekarang, kalau kita tidak menuruti itu, ayo apa risiko? Apa risiko? Ya, apa risiko? Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan udah enggak usah menuruti peraturan, ya risikonya saja misalnya di COVID, oke, jangan cuci tangan, nggak usah jaga antibodi, nggak usah pakai masker. Orang itu akan berpeluang sekali untuk mendapat penderitaan COVID ini. Nah, pertanyaan awal tadi, kenapa sih kita harus masih menuruti hukum Tuhan? Kan kita sudah diselamatkan. Nah, kan keselamatan itu kan karena kasih karunia. Secara sederhana kan gini, kasih karunia itu apa sih? Kalau di konsep bernegara kita kan, itu kan namanya grasi kan. Grasi itu kan pengampunan. Misalnya saya ini sudah bersalah kepada negara, saya harusnya dihukum mati nih. Tapi presiden memberi grasi. Saya ampuni kamu, kamu boleh hidup lagi di Indonesia ini. Lalu setelah saya dikasih grasi, apakah saya bebas melanggar hukum di Indonesia? Tidak bisa. Karena saya sudah mendapat grasi, saya harus turut hukum undang-undang di negara ini supaya saya tidak dapat ancaman hukuman lagi. Nah, saya kira itu konsep sederhananya Pak Darwis. Mengapa walaupun dikatakan keselamatan berdasarkan kasih karunia kok harus menurut? Justru karena kita sudah sadar diselamatkan, kita harus mengikuti oleh undang-undang yang dibuat oleh si penyelamat itu. Nah, itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing penjelasannya. Saya mau kembali ke Pak Adri dulu ini, Pak Adri. Upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum. Ini sepertinya judulnya agak panjang ini Pak Adri. Mungkin Pak Adri bisa menerangkannya dengan sederhana tujuan daripada judul ini. Silakan Pak Adri. Oke, terima kasih pertanyaan yang baik dari hamba Tuhan Pak Darwis. Kata upaya keras ini adalah berhubungan dengan kata perjuangan. Saya tidak akan berbicara tentang konsep dan pemahaman manusia saat ini, tetapi ada hubungan. Saya sering mendengar kata good corporate governance, ya, atau dalam bahasa kita adalah kepatuhan dan kesetiaan. Artinya bahwa satu perusahaan bila mana selalu melihat kepada good corporate governance dan sebagainya, perusahaan itu akan stabil, long term atau jangka panjang perusahaan itu akan berbahagia dalam bentuk keuntungan dan sebagainya. Tetapi itulah hasil dari kepatuhan dari good corporate governance. Tetapi saya akan memberikan contoh-contoh yang positif. Kita balik ke zaman Hizkia. Jangan zaman kita saat ini. Mari kita lihat. Dikatakan bahwa Hizkia mengikuti semua petunjuk Tuhan. Dalam arti bukan saja hukum Allah. Hukum Allah itu ada di dalam firman-Nya, tetapi banyak juga petunjuk-petunjuk yang lain di dalam firman Tuhan. Saya ulangi lagi, Hizkia dengan teliti mengikuti semua petunjuk Tuhan dan akhirnya dia bisa menuntun bangsa Israel pada zamannya. Artinya begini, dia menghormati Allah melalui aplikasi di dalam penelitian, pembelajaran, dan 100% tidak mengandalkan diri atau kepribadian Hizkia secara manusia yang berdosa. Pertanyaannya, apakah semua orang yang mengikuti aturan-aturan Allah akan makmur? Tidak juga. Kita balik ke perjanjian lama dan perjanjian baru ada sebagian. Markus 6 ayat 25 sampai 27. Bagaimana Herodias dan kawan-kawannya dipakai iblis untuk memenggal kepala Yohanes. Apakah pertanyaan orang-orang yang setia kepada Allah akan sama dengan Yohanes? Nah, itu dicatat di dalam firman Allah. Intinya bahwa mau dia Hizkia, mau dia Yohanes, ada satu kekuatan yang Raja Daud katakan dalam buku Mazmur 84 ayat 10 dikatakan bahwa aku lebih baik menjadi seorang penjaga pintu dalam rumah Tuhanku. Akhirnya begini Pak Darwis. Dia yakin, Yohanes yakin, Hizkia yakin bahwa bila mana 100%
pemikirannya ditujukan kepada Allah dan aplikasi melalui learning proses pembelajaran, maka ada upah. Upahnya bisa dihimbau kepada semua para pemirsa yang mendengarkan saat ini. Di dalam buku Ibrani 11 ayat 13 sampai 16, bahwa ada satu kota, ada satu Yerusalem baru, ada satu sorga yang akan didiami bila mana kita mengikuti contoh seperti Hizkia, contoh seperti Yohanes, dan aplikasi pendukung yang Raja Daud katakan. Nah, itulah yang disebut dengan upaya keras dan perjuangan para pemelihara hukum, bukan karena teokrasinya, bukan karena legalismenya, tetapi karena kita punya Allah yang hidup. Tadi saya sudah katakan model ilahi. Nah, kalau kita mengikuti model ilahi, maka patronnya menuju kepada kehidupan yang kekal. Bukan karena legalismenya. Saya menghormati orang tua saya karena saya takut pada saat kecil. Tetapi ada satu reward yang positif. Bila mana kita menghormati ilahi Allah yang luar biasa, maka jelas tujuan, aims, tadi Pak Darwis katakan objektif atau goals, adalah memperoleh kehidupan yang layak, kehidupan sorgawi. Nah, itu aplikasi yang sangat sederhana dan ada hubungan dengan penulis mengatakan upaya. Upaya ini bukan karena saya, tetapi saya yakin bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah aturkan, seperti yang dihormati oleh Hizkia, maka itu adalah menjadi bagian saya dan saudara juga untuk bisa mengaplikasikan istilahnya dreams, impian setiap hari, bangun, makan, tidur, pagi, sore, sebagainya adalah saya selalu mau mengikuti metode ilahi. Itu Pak Darwis yang berhubungan dengan judul yang Bapak tanyakan tadi. Terima kasih Pak Kaunang. Coba ada pemikiran aja Pak Kaunang ya. Ya semua manusia ingin sukses, ingin makmur, kalau bisa bergelimang dengan segala keberhasilan. Nah, kalau penurutan tidak menjamin akan mendapatkan itu, apakah masih perlu kita memikirkan penurutan ini, Pak Kaunang? Jadi tolong Pak Kaunang berikan supaya pemirsa kita mendapat kejelasan yang lengkap. Silakan Pak. Sebenarnya tadi sudah diulangi kata kepatuhan, sama juga dengan penurutan. Kalau saya menurut kepada ayah saya, maka tujuannya hanya berupa hadiah. Tetapi intisari dari pelajaran yang kita bahas, kalau kita baca mendalam, dalam buku 2 Tawarik 31 ayat 20-21, fokus utama Hizkia adalah Allah. Ingat, fokus utama Hizkia adalah Allah. Itu adalah penurutan. Itu adalah kepatuhan. Itu adalah kesetiaan. Nah, sekarang apakah kita dalam dunia berdosa ini? Bisa juga. Tadi saya katakan bahwa dibiasakan, dilakukan setiap saat. Kalau saya ke toko Alfamart, saya membawa anak saya, tiba-tiba ada impulse buyer. Impulse buyer artinya tidak direncanakan. Nah, tetapi kepada Allah tidak boleh impulse buyer. Habitual, kebiasaan setiap hari. Makanan utama adalah selalu menghormati Allah, mempelajari Alkitab yang kita pegang sama-sama saat ini. Karena membuat kita berharga pada saat satu kali kelak Allah menjanjikan dalam buku Ibrani ini menjadi bagian bagi saya dan saudara. Jadi penurutan itu adalah satu bahasa positif. Gaya bahasa hiperbola positif supaya semua insan manusia menghormati ada satu ilahi yang tidak dapat dibandingkan dengan ilah-ilah yang lain. Tadi saya katakan, jika Hizkia saja, tetapi pada akhirnya dia juga melawan Allah. Resiko ada, resiko ada. Tetapi bila mana kita bangun pagi mempelajari firman Allah, maka kecerdasan emosi positif akan timbul, Pak Darwis. Nah, pada saat kecerdasan emosi akan timbul, maka hal positif bisa kita lakukan dalam sepanjang hari ini. Itu contohnya, Pak, yang bisa mungkin bisa kita tukar pikiran dan berbalik lagi kepada firman Allah, kata firman Allah. Itu Pak Darwis, kata penurutan dan sebagainya. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, kita perlu role model, perlu contoh, supaya kita boleh mengikuti kehidupan yang benar. Karena sering kita melakukan kekurangan, kesalahan. Nah, topik kita adalah Yesus teladan kita. Mungkin Pak Fajar bisa menguraikan ini kepada kita semua. Silakan Pak Fajar. Ya, makasih Pak Darwis. Ini kita berbicara tentang hukum sebagai guru kita, kemudian
Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kita coba untuk sinkronkan ini. Pada waktu kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara kita tentang hukum, tentang aturan, ini pasti akan berbenturan sekali dengan kasih karunia itu sendiri. Nah, paling akan muncul satu pertanyaan, mengapa kita mesti siapa yang menjadi satu role model, siapa yang menjadi panutan buat kita untuk hidup di atas dunia ini? Apakah hukum itu sendiri? Apakah siapa yang akan menjadi satu panutan bagi kita? Jadi tokoh utama yang bisa kita teladanin, panutan. Nah, ada satu dasar, ini dasar yang patut kita perlu pelajari bersama-sama, yaitu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita sadar bahwa kita itu berada di dalam diri Yesus, kita akan hidup seperti Yesus pada waktu di atas dunia. Apa sih yang dilakukan oleh Tuhan atau Tuhan Yesus? Ternyata dia menyenangkan hati pada Tuhan. Kemudian dia taat, dia turut kepada kehendak Tuhan. Ini yang patut kita pelajari. Yesus menuruti perintah Tuhan, hukum Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Jadi ada satu sinkron, ada satu hukum. Yesus memberikan satu teladan bagi kita untuk menuruti hukum itu. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kalau kita berada di dalam Dia, berarti kita hidup seperti halnya Dia. Nah, bagaimana dia hidup? Dia menuruti kehidupan Yesus, yaitu menuruti akan perintah Tuhan, taat kepada Dia, menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi satu teladan yang bagi utama. Memang sih hukum itu tidak akan menyenangkan, tidak akan menyelamatkan kita, tetapi keselamatan itu diberikan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Itu karena kasih karunia Dia yang Dia berikan kepada umat manusia, sehingga kita dapat beroleh keselamatan itu. Ini sangat sangat menyenangkan sekali, sehingga tidak ada salahnya pada waktu kita melihat hukum, ya udah kita lihat Yesus. Dan Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah Tuhan. Jadi oleh karena kita meneladani Yesus, kita menuruti akan hukum-hukum yang sudah dinyatakan. Itu aja Pak Daris. Ya, Pak Fajar ini. Jadi sepertinya kita harus meneladani Yesus, bukan hanya mendengar atau membaca kehidupan Yesus, bukan hanya menyuarakan kehidupan Yesus, tetapi juga melaksanakannya. Ini masalah penting. Nah, betul. Menarik ini. Nah, gimana ini Pak tipsnya kita ini supaya betul-betul kita melaksanakannya dan boleh juga menjadi teladan orang lain, menjadi kesaksian bagi orang lain. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Memang kita diajar oleh orang tua kita, mungkin oleh tua-tua jemaat yang lain. Secara pemikiran kita tahu bahwa itu adalah benar, ya. Kita tahu adalah benar. Kita mengetahui bahwa kebenaran itu diberikan oleh Tuhan. Pada waktu kita mengetahui, kemudian kita itu tidak selaras dengan apa yang kita lakukan, tabiat kita, kehidupan kita tidak selaras dengan apa yang menjadi pemikiran kita. Kita tahu bahwa itu merupakan satu kebenaran, tetapi tindakan kita, tingkah laku kita sangat bertentangan sekali. Oleh karena itu mesti harus diselaraskan. Pada waktu kita sudah mengetahui akan hukum Tuhan tentang kebenaran dan keselamatan, oleh karena itu tindakan kita mesti harus bersama-sama dengan hukum. Tingkah laku kita, tabiat kita. Saya pikir itu Pak Darwis, tabiat dan tingkah laku mesti kita harus sesuaikan dengan apa pengetahuan atau hukum yang kita sudah dapatkan itu. Terima kasih Pak Fajar. Saya ingin Pak Tobing ini memberikan beberapa poin dari diskusi kita kali ini dalam pendalaman pelajaran kita. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi akhirnya kita tiba kepada kesimpulan kita bahwa tadi hukum sebagai guru artinya kalau kita mau terdidik dengan baik, ya kalau kita mau berada di jalan yang benar, hidup kita mau beruntung, perjalanan hidup kita itu menuju final yang menyenangkan dan luar biasa, jangan melenceng dari hukum Tuhan, ya, jangan melenceng dari hukum Tuhan, karena hukum Tuhan itu adalah jalan satu-satunya yang membawa kita kepada Yesus setelah kita mengakui bahwa keselamatan kita ada pada Yesus. Nah, di dalam konsep pendidikan, sekali lagi dalam konsep pendidikan,
apapun itu yang kita lakukan di dalam pendidikan, pastikan bahwa pendidikan kita itu adalah pendidikan untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Demikian juga ketika kita berinteraksi dengan orang lain, buktinya bahwa kita orang terdidik, kita pun akan memperlakukan orang lain sama seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Sehingga dengan demikian, ya, kita berada di sekolah yang benar, ya, kita dididik oleh guru yang benar, dan kurikulumnya pun benar, ya. Nah, inilah kebahagiaan terbesar bagi kita di dalam hidup ini. Saya kira itu, Pak Darwis, ketika kita menjadikan hukum sebagai guru, percayalah kita akan tiba di tempat yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Terima kasih Pak Tobing. Pemirsa semua dimanapun berada, kami berharap bahwa diskusi kali ini memberikan inspirasi baru bagaimana kita dalam mengikuti hukum Tuhan. Walaupun keselamatan sudah diberikan, tetapi kita patut meneladani kehidupan Yesus. Baiklah pemirsa, kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh Bapak Kaunang. Kami persilakan Pak Kaunang. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, saat yang indah ini kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau sudah memberikan pencerahan bagi kami dan para pemirsa dengan kuasa Roh Kudus untuk dapat mengandalkan, setia, patuh untuk mempelajari firman Allah. Sehingga ada satu tujuan yang luar biasa, adalah kenikmatan surga, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kaunang. Terima kasih Pak Tobing. Terima kasih Pak Fajar. Terima kasih kepada semua pemirsa yang setia untuk mendengarkan diskusi ini. Sampai berjumpa kembali. Salam. Shalom.